Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, apa kedengaran suara saya? Halo, suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Terima kasih. Baiklah, saudara sekalian, kita akan melanjutkan kuliah kita untuk petang hari ini. Agendanya hari ini adalah kita menyelesaikan materi kuliah ya untuk keperluan UAS, yaitu melanjutkan tentang penjelasan tentang pengukuran noise figure ya. Kemudian sebelumnya sedikit komentar ya tentang tugas perhitungan noise figure yang sudah saudara kerjakan. Kita lihat sini ya sebentar. Oke, mudah-mudahan Recording sudah in progress. terlihat ya. Jadi soalnya adalah ini dan semua mengerjakan. Insya Allah ada beberapa juga yang tidak ya. Berapa? Oke, jadi intinya adalah ini adalah soalnya sama sebetulnya, cuman datanya agak beda ya satu dengan yang lainnya. Tentunya hasilnya relatif sama. Nah, di sini yang relatif sama ya. Kenapa relatif? Karena sedikit ada perbedaan yang disebabkan oleh kita mengukur di frekuensi yang berbeda. Di 30 MHz, 60 MHz, dan 10 MHz. Sedangkan parameter yang lain seperti gain ya, itu pun relatif hampir sama. Idealnya ini gain itu sama di semua frekuensi. Jadi di frekuensi 30, 60, 90 itu sama. Kenapa nggak sama? Karena seperti yang pernah saya terangkan, karena amplifier itu tidak memiliki flatness yang baik. Ya. Jadi gain flatness amplifier itu tidak rata di semua frekuensi. Kita lihat di sini, ya, tidak flat, tidak rata. Tapi kita lihat di sini, semakin tinggi frekuensi, ya semakin agak besar. Ya. Jadi kalau kita gunakan video filter, maka kita dapat membacanya lebih baik. Nah, inilah yang menyebabkan gain-nya itu tidak sama di semua frekuensi. Cenderungan di frekuensi tingginya itu sedikit lebih besar. Nah, karena gain-nya nggak sama, ya, maka tentunya hasil pengukuran itu tidak sama, ya. Nah, di sini hasil pengukurannya berbeda, bukan nilainya, tetapi satuan yang berbeda. Ya, yang di 30 MHz diukur dengan satuan mikrowatt. Oke. Nah, kemudian di frekuensi 60 MHz diukur dengan satuan dB mikrowatt. Dan yang terakhir di frekuensi 90 MHz diukur dengan satuan dBW. Oke. Nah, ini hanya masalah satuannya saja, ya. Satuannya saja yang dibedakan, tapi nilainya sama sebetulnya, ya. Nilainya sama, terus hasilnya pun mestinya sama. Nah, tadi katakan relatif nggak sama karena disebabkan oleh gain daripada amplifier yang relatif tidak flat, ya, gitu. Oke. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kita mengubah satuan ini, ya, yang ditulis di sini dalam satuan standar yang diminta sesuai dengan rumusnya, ya. Kalau nggak salah rumusnya kan begini. Rumusnya adalah ini rumusnya, ya. Jadi setelah kita kita ringkaskan, maka rumus finalnya seperti ini. Inilah rumus atau persamaan untuk menghitung noise figure dari hasil daya output noise, ya,
yang diukur oleh spektrum analisa, ya. Nah, satuan yang diminta di sini kan daya noise yang diukur dalam volt, ya. Lalu bandwidth dalam hertz dan gain tentunya dalam dB. Itu kan satuan yang satu level, satuannya. Jadi nggak boleh 20 log di sini dalam millivolt misalkan, atau dalam microvolt, ya. Jadi pokoknya harus dikembalikan ke volt. Kalau dalam bentuk logaritmik berarti dB volt. Jadi kalau sudah ukur dalam volt, ya gitu. Atau kalau sudah mengukur diperoleh dalam microvolt, maka harus microvolt dan kemudian kita ubah lagi ke dalam dB volt. Ya pokoknya standar satuannya adalah dB volt pada dalam dB, ya. Nah, kemudian apa frekuensi B itu adalah satu dalam hertz, ya. Jadi kalau kita ngukur dalam kilohertz, ya harus kita ubah ke dalam hertz, oke. Nah, jangan lupa ini kita kalikan dengan faktor koreksi, ya. Tapi itu sudah dihitung di sini. Jadi impedansi 50 ohm, lalu faktor koreksi bandwidth Gaussian, ya, dari bandwidth ideal rektangular itu adalah faktor 1,2 ditambah dengan faktor koreksi 1,05 dB, ya. Itu faktor koreksi yang disebabkan oleh kesalahan daripada detektor, ya. Dan itu sudah semuanya dihitung di sini, termasuk juga dengan density noise-nya atau NO-nya sudah dihitung di sini. Di totalnya adalah 187,27 dB, ya. Jadi bandwidth-nya ya kita hitung apa adanya saja. Nggak perlu kita kalikan dengan faktor koma 2, 1,2 nggak perlu karena sudah masuk di sini perhitungannya di 187,27 dB. Jadi kalau kita ngukur dengan bandwidth 10 kHz, ya lognya adalah log 10 kHz. Namun itu kan dalam kHz, harus kita ubah dulu ke dalam Hz. Jadi 10 pangkat 3 Hz, ya, atau 10.000 Hz. Oke. Nah, kemudian gainnya tetap gainnya adalah satuannya dalam dB. Oke. Di totalnya Mas Vigo bisa kita jumlahkan semua ini, ya, satuannya dalam dB. Oke, jadi Mas Vigo dalam dB. Nah, jadi ya kembali ke jawaban yang diinginkan dari persoalan kita itu jawabannya relatif sama sebenarnya, sekitar 4, sekian dB, ya. Agak beda dikit sebabnya gain totalnya tuh nggak rata. Namun di sini masih ada beberapa yang menghitungnya, ya di sinilah memang kalau nggak ngerti konsepnya, ya, dianggapnya hanya perbedaan daripada satuan saja, dianggapnya jadi hasilnya pun beda gitu, ya. Jadi sesuatu yang baru padahal sebetulnya nilainya sama, cuman beda dalam kita mengekspresikan satuannya. Oke. Nah, karena itu kesimpulannya adalah jadi saudara memang harus paham tentang satuan-satuan. Itu kuncinya, ya. Jadi bagaimana kita mengubah dari microvolt ke dalam volt, dari microvolt ke dalam dB volt, dari dB microvolt ke dalam dBm, dBm ke dalam dB microvolt. Kan begitulah. Memang ini harus dilatih, ya. Jadi nggak bisa dihafalkan. Kalau sudah dihafalkan, wah, susah nantinya, ya. Kalau angkanya berubah, pasti saudara akan bingung lagi, ya, karena apa yang dalam otak hanya sesuatu yang dihafalkan saja. Padahal itu berdasarkan suatu perhitungan yang logis sekali, ya. Jadi kalau kita lihat definisinya bahwa 0 dBm adalah 1 miliwatt, ya. Jadi kalau 1 mikrowatt berarti kan berapa? 1000, ya. Kalau dari watt, kalau dari miliwatt berarti kan pangkat 3 turun ke bawah, atau jadi minus 1 dBm atau 1 miliwatt menjadi 1 mikrowatt.
Nah, kalau ditanyain lagi 1 nanowat, berarti kan turun lagi 30 dB, karena turun 1000 kali lagi kan. Berarti jadi minus 60 di dBm, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ubah dalam dBm menjadi dB mikrowatt, kita tahu rumusnya bahwa 0 dBm itu sama dengan plus 107 dB mikrowatt, ya. Jadi kalau kita menginginkan satuannya dalam dB mikrowatt, sedangkan yang diketahui adalah dalam dBm, ya kita harus ubah berdasarkan rumus ini. Jadi kalau diketahui level level noise-nya adalah minus 30 dBm, lalu kita ubah ke dalam dB mikrowatt, berarti berapa? Berarti plus 107 dB mikrowatt minus 30 dB, ya. Ya, saya bisa hitung sendirilah. Baliknya, kalau diketahui adalah noise-nya adalah plus 30 dBm, dalam dB mikrowatt berarti plus 107 dB mikrowatt tambah dengan 30 dB. Jadi itu kan hanya faktor faktor uh, pengalian saja, ya, yang 30 dB tadi atau yang turun 30 dB itu. Oke, karena faktornya, oke, faktor 1000 kalinya naik atau faktor 1000 kalinya turun dari reference 0 dBm kita. Oke, lalu bagaimana kalau kita mengubah? Misalkan yang diketahui mikrowatt, sedangkan dalam rumus ini harus kita nyatakan dalam dB watt. Berarti harus kita mengubah, ya, dari mikrowatt ke dalam watt. Faktor berapa? Kalau kita punya 1 mikrowatt, berarti berapa watt kalau kita ubah ke dalam watt? 1 kali 10 pangkat minus 6 watt. Ya toh? 1 kali 10 pangkat minus 6 watt. Nah, kita ubah dari watt ke mikrowatt mudah. Tinggal pangkatnya positif, ya. Misalkan 1 watt berapa mikrowatt? 1 watt sama dengan 10 pangkat 6 mikrowatt. Nah, sekarang kita ubah dari mikrowatt ke dalam dB watt misalkan. Nah, kalau kita tahu 1 mikrowatt itu adalah kalau kita nyatakan dalam dB berarti 1 mikrowatt sama dengan 0 dB mikrowatt, gitu kan? 1 mikrowatt sama dengan 0 dB mikrowatt. Nah, berarti kalau kita mau ubah ke dalam dB watt, jadi berapa? 1 mikrowatt itu berapa dB watt? Halo, ada yang bisa jawab? 1 mikrowatt itu berapa dB mikrowatt? 1 mikrowatt berapa dB watt? Ada yang bisa jawab? 1 mikrowatt atau 0 dB mikrowatt itu berapa dB watt? Kita mau rubah ke dalam dB watt. Lihat, itu ada ada koefisien 20 tuh. 20 menunjukkan bahwa ini adalah perhitungan logaritmik untuk tegangan. Ya, berarti 0 dB mikrowatt sama dengan 120 dB watt. 0 dB mikrowatt sama dengan minus 120 dB watt. Oke. Nah, coba saudara dikaji sendiri, ya, dengan cara orat-orat aja lah. Kalau misalkan sekian jadi berapa, sekian diubah ke dalam satuan jadi berapa. Hanya itu aja persoalannya, ya. Ini salah tuh karena salah kita mengubah satuan, ya, dari satuan yang diminta, dari satuan yang diketahui ke satuan yang diminta, ya, gitu. Oke. Terus dari watt misalkan ke dBm, ya. Tadi udah saya jelaskan 1 miliwatt 0 dBm, ya kan. Berarti 1 mikrowatt berapa dBm? Tadi udah juga. 1 mikrowatt sama dengan minus 60 dBm. 1 nanowatt minus 90 dBm. Nah, kalau kita ubah ke dalam watt bagaimana, ya? Silahkan saudara coba sendiri, ya. Nah, ini nanti kalau minta soal yang satuannya, ya, kalau dalam soal kan bisa-bisa aja kan, ya, dibuat seperti itu.
Yang penting kita ngerti bagaimana mengubahnya ke dalam bentuk satuan standar. Ya, itu aja. Oke, itu adalah komentar dari soal gas yang sudah kerjakan. Ada yang sama sekali salah semua gitu ya. Ada juga yang betul, namun nggak dijelaskan secara rinci gitu. Jadi ke depannya ya, saya minta setiap suku itu dijelaskan dengan diturunkan lah gitu ya. Kalau dari what ujung-ujung ke what itu bagaimana? Apalagi kalau bisa kan jawabannya nanti tinggal hanya jawaban saja tanpa ada penurunannya, cuma jawaban doang ya. Rice figure ada sekian lebih udah aja begitu. Itu saya salahkan ya. Jadi saya minta diuraikan setiap sukunya ya. Jadi kalau misalkan diketahui dalam 0 dB microwatt, nah sudah coba ya rekan bagaimana kita mengubah ke dalam dB watt misalkan. Itu diuraikan. Paling tidak ada langkah-langkah yang dijelaskan untuk menuju ke sana meskipun nggak lengkap ya, tapi ada langkah-langkah yang pentingnya. Ya, itu yang saya minta ada step-stepnya lah sampai kita dapat menyatakan sekian dB watt. Nggak ujuk-ujuk ada hasilnya begitu ya. Jadi kalau soal-soal yang dikerjakan seperti itu, yang ujuk-ujuk langsung hasilnya yang sudah tulis, saya anggap sudah itu dapat info ya, angin segar gitu, nggak tahu dari mana, langsung ditulis saja. Ya. Gitu, oke. Jadi sekali lagi, tolong dilatih. Ya. Baik, ini ada pertanyaan. Apakah masih ada yang ingin ditanyain tentang perhitungan noise figure ini? Selagi, ya, terakhir, noise figure itu selalu positif. Ya, paling kecil adalah 0. 0 dB microwatt adalah 0 dB noise figure adalah noise figure ideal. Atau noise figure sama dengan 1 modal logaritmik sama dengan 0 karena 10 log 1 sama dengan 0. Ya. Jadi kalau ada noise figure hasilnya minus, salah. Pasti salah. Dan nggak mungkin ada. Ya. Jadi noise figure selalu berharga positif. Oke? Karena idealnya saja 0. Berarti apa namanya, noise figure yang lebih buruk daripada itu adalah berharga lebih besar daripada 0 dB. Atau berharga positif. Baik, masih ada pertanyaan. Sekali lagi saya kasih kesempatan untuk mereka yang bertanya. Silakan nggak usah malu-malu. Ya. Kalau ada sesuatu yang sudah masih ragu, silakan tanyain pada saya. Ya, ini kan di forum kelas ini nggak usah merasa takut atau malu ya. Ingin bertanya tapi malu. Justru kalau saudara bertanya dan saudara nggak tahu, mungkin menguntungkan bagi orang lain juga yang nggak ngerti gitu. Dan kebetulan ditanyain sama temennya. Gitu ya. Baik, kalau gitu ini saya nyatakan sudah selesai. Ya, topik tentang pengukuran noise figure dengan metode gain, Nah, karena disebut metode gain, karena gain ini sangat berpengaruh sekali ke dalam hasil akhir perhitungan noise figure, ya. Jadi oleh karena itu, sebelum kita mengukur noise figure amplifier dan kita ukur noise figure-nya, kita ukur gain-nya dulu. Secara khusus kita ukur gain-nya dulu, ya, dengan teliti agar supaya kita betul-betul yakin bahwa gain-nya tuh adalah gain si amplifier tersebut, bukan berdasarkan apa katanya atau berdasarkan spesifikasi dari buku ya. Nah, belum tentu sama gitu ya. Itu kan spesifikasi buatan pabrik, belum tentu semua produk itu sama gainnya. Jadi seharusnya diukur dulu, dipastikan berapa sih gain totalnya, termasuk gain DUT yang kita ukur noise figure-nya dan gain preamplifier-nya. Oke, gitu ya. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa disebut metode gain, karena gain ini sangat berpengaruh sekali terhadap hasil akhir. Ya, nah yang sekarang kita akan bahas mengenai teknik, bukan teknik, tapi metode. Ya, metode pengukuran noise figure dengan metode G-faktor.
dengan metode Y-faktor. Mana ini? Bahannya. Bentar. Oh ini. Ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada 3 metode kan. Satu metode Noise Figure Method. Dengan metode ini tentunya nggak perlu kita jelasin karena langsung kita menggunakan alat ukurnya. Jadi nggak usah kita belajar tentang teknik ini ya. Karena misalkan orang nggak sekolah pun mungkin bisa ngukurnya ya dengan cara langsung aja ditancapin begitu langsung dibaca. Kecuali kalau dia nggak bisa baca ya. Langsung dia baca pada layar berapa noise figure. Oke. Metode gain agak sedikit rumit karena harus kita setup sedemikian rupa ya. Kalau kita ukur bertahap, ukur dulu gain total amplifiernya. Kalau kita terminasi si input amplifiernya ya untuk bisa mengukur noise. Nah untuk ngeceknya kalau memang ada noise yang dibangkitkan oleh amplifier, nah kita lepas aja ya si si termination kita lepas dulu, kita pasang lagi. Ada perbedaan nggak? Ada perbedaan berarti memang terminasi itu bagus, dia membangkitkan noise ya, dan juga si amplifier pun jalan, dia bisa menaikkan level daripada noise, karena amplifier punya gain ya. Nah kalau nggak ada reaksi apa-apa, nah berarti ada sesuatu yang keliru nih ya. Jadi caranya sebelum kita ngukur yang pasti berapa output noise-nya, itu kita cek dulu si amplifiernya dulu kan, cek dulu apakah dia memang amplifier yang jalan atau enggak gitu ya. Caranya kita cabut atau kita lepas termination-nya, kita pasang lagi, kita lihat di layar. Oh, di itu ada perubahan level. Oh, berarti aktif nih si amplifiernya. Dan seterusnya kita hubungkan dengan yang PM-nya secara totally bagaimana kita ukur gain-nya maupun respon daripada si amplifier tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada metode Y-faktor. Ukuran dengan metode ini sangat lebih mudah dibandingkan dengan metode gain, apalagi metode noise figure method ya. Hanya dalam pengukuran dengan menggunakan metode Y-faktor ini, kita perlu namanya sumber noise atau noise source. Noise source adalah sumber noise yang memang yang dibuat secara khusus untuk keperluan ini. Nah, noise source yang dibuat tersebut ya ada sesuatu rangkaian elektronik kan yang membangkitkan noise dengan band frekuensi yang lebar ya. Jadi ada batasnya. Jadi kalau noise yang dibangkitkan oleh noise source itu ada batasnya sesuai dengan desainnya si factory-nya ya. Ada yang sampai 18 giga, ada yang sampai 8 giga, dan seterusnya. Nah, noise source ini tentunya bukan noise source yang salah gitu. Maksud saya gini, kalau noise source kita bisa bikin sebetulnya rangkaian noise-nya. Sesuatu yang menimbulkan noise kita bisa buat. Dengan beberapa komponen pasif, ya, dan juga bisa juga dengan aktif. Dia akan memberikan suatu level noise, ya, yang frekuensinya pun bisa kita baca sampai berapa. Namun masalahnya adalah noise source yang kita buat, misalnya kita buat sendiri, apakah terkalibrasi atau tidak? Nah, di sini ada satu proses dalam pembuatan noise source tersebut, ada namanya proses kalibrasi untuk memperoleh nilai INR-nya. INR adalah singkatan daripada excess noise ratio yang diperoleh dari hasil pengukuran, ya, hasil pengukuran ketika kondisi si noise source-nya kita berikan dalam kondisi hot dan dalam kondisi cool, ya. Itu kita bisa melihat ada eksesnya enggak. Nah, kelebihan atau ekses daripada noise tersebut yang kemudian dihitung-hitung dan keluarlah angka yang selanjutnya disebut sebagai excess noise ratio. Ini kan diperoleh dari hasil kalibrasi dan pengukuran,
ya. Lakukan tentunya di pabrik. Nah, kalau udah terkalibrasi, berarti kan dapat digunakan secara standar di semua apa oleh semua pengguna ya. Jadi kalau kita membeli INR yang kita punya di lab, sebelumnya kita punya 4 buah, cuma sekarang tinggal satu kalau nggak salah, yang tiganya itu udah rusak. Ya. Tinggal satu dan itu mohon jangan sampai rusak lagi ya. Karena apa? Karena yang lainnya susah dicarinya ya, nggak ada lah di Indonesia. Karena ini memang khusus dibuat untuk keperluan laboratorium, gitu ya. Jadi kalaupun kita mau ya beli ke pabriknya. Dan harganya pun ya nggak perlu saya ceritakan harganya, ya. Karena kita pernah dulu terjadi satu yang itu rusak oleh mahasiswa karena kelalaian sebetulnya bukan karena nggak sengaja ya, tapi kelalaian dia sendiri nggak konsisten dalam bekerja, gitu, ya, hingga menimbulkan kerusakan komponen tersebut. Nah, kemudian ya tentunya berdasarkan kalau kita mengacu pada peraturannya sih memang diganti sama mahasiswa ya. Ya silakan kalau mau ganti, silakan Anda sendiri cari, saya jawab begitu. Ya cari mana-mana ya. Di tol elektronik ada dioda ini enggak, dioda ini enggak. Ya kalau nanya dioda tunjukin dioda biasa, bukan noise source. Ya, oke. Nah ternyata setelah saya cari nggak ada, kemudian saya ceritakan bahwa kalau ingin dapat barangnya mesti nanya ke pabriknya, nanya ke pabriknya di Amerika, Noiscom namanya. Oke, kemudian dia minta quote harga. Ya lumayan harganya, nggak mungkin dia bisa beli. Walaupun jual mobil pun mungkin sayang sekali untuk ganti ini. Ya. Gitu ya, pokoknya noise source itu diperlukan bagaimana kita mengukur dalam metode faktor ini. Ya. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Mungkin akan saya menggunakan pen saja ya. Namanya ini pennya kok katanya nggak keluar ini. Sebentar ya. Oke. Ini aplikasinya, oh ya, ya. Oke, bentar, ada. Oke, udah kelihatan? Apa sudah ada sampai di sana? Sudah, Pak. Baik. Jadi dengan metode ini, metode ekvator ini, ya, noise figure NF itu sama dengan apa ya? Tadi 10 ya log 10 log INR ya. Dan 10 log di sini 10 pangkat INR per 10 ya dibagi dengan 10 pangkat Y ya kita lihat aja dulu ya. Nah, kita dulu ini rumusnya. 10 log Y bagi 10 minus 1
Y per 10 minus 1. Ya, gitu. Jadi rumusnya adalah ini dalam dB, NF dengan metode Y faktor ini, rumusnya adalah NF juga sama dengan 10 log kalikan dengan 10 pangkat INR per 10 dibagi dengan 10 pangkat Y per 10. INR itu sama dengan excess, singkatan daripada excess noise ratio. Yang rumusnya ada di bawahnya ya, kalau dalam diktat. Oke. Itu nggak perlu kita digunakan dalam perhitungan. Namun kita tahu bahwa itulah bagaimana kita mendapatkan INR yang dilakukan oleh pabrik ya. Kemudian Y adalah perbedaan ya, difference level noise PN ketika on dan level noise ketika off. Apanya? Noise source-nya di off kan ya. Nah, jadi on dan off ya, on dan off. Jadi gambarnya kayak begini. Jadi kalau ini adalah amplifier yang mau kita ukur noise-nya ya. Ini amplifier yang kita ukur noise-nya. Itu inputnya kita hubungkan ke sebuah yang disebut tadi adalah noise source. Ini noise source ya. Kalau ini dihubungkan ke sumber tegangan. Saya ubah gambar ini kurang bagus ya. Jadi ini amplifier mau kita ukur noise source-nya. Kalau inputnya kita hubungkan dengan sebuah noise source. Noise source itu kita hubungkan dengan sumber. Ini sumber baterainya gini aja lah ya. Apa namanya? Ini adalah VS dengan plus dan minus DC ya. Lalu di sini ada saklar gitu kan. Jadi pertama-tama di sini tetap kita masih menggunakan apa namanya preamp ya. Nah, ini masalah. Jadi apa namanya amplifier ini nggak ngaruh dalam pengukuran ini ya. Berapapun gainnya kita nggak perlu tahu. Yang penting kita tahu level outputnya tuh berapa. Level noise-nya ketika di on-kan dan level noise ketika di off-kan. Itu aja. Jadi ketika di on-kan misalkan dia sekian level noise-nya ya. Oke, ini level noise ketika di on-kan di layar muncul. Lalu saudara bisa gunakan apa namanya video filter sehingga bisa memperoleh hasil yang lebih teliti lagi bacaannya ya. Misalkan level ketika level noise-nya di on-kan. Waktu di off-kan tentunya mestinya dia turun ya. Turun. Ini level ketika di off-kan. Oke. Nah, bedanya ini yang disebut sebagai ya. Jadi kalau umpamanya level daya noise ketika di on-kan itu kita memperoleh katakanlah misalkan 54 dB, misalkan kita ukur dalam dB microwatt ya, dB karena di dalam dB. Ketika di off-kan, ketika dimatikan noise source-nya, jadi dia mati nggak mengeluarkan noise source ya kan, tetap kita diukur dengan menggunakan spectrum analyzer. Kita baca di sini ya. Waktu off itu berapa? Katakan misalkan apa? 40 misalkan ini misalkan ya, angka ini sembarangan. Misalkan 44 dB microwatt gitu ya. Nah, berarti ketika
saya nyalakan noise source-nya, kita on-kan ke situ, saklarnya, jalan kan. Kalau misalkan noise source-nya masih baik ya, dia jalan. Kemudian ada level noise yang dibaikkan oleh si noise source ini, masuk ke amplifier, diperkuat, kemudian dibaca oleh si spektrum di sini ya, di outputnya di sini. Oke. Kalau ketika dimatikan, noise source kan mati itu, berarti kan dia nggak membagikan apa-apa kan. Ya, berarti yang dibaca adalah noise source yang dibagikan oleh si amplifier ini kalau ada. Hanya membandingkan antara noise source ketika dihidupkan dan noise source ketika dimatikan, ya, gitu, ya. Nah, apa namanya? INR dari mana kita peroleh? INR kita peroleh dari noise source-nya itu sendiri. Jadi kalau ini adalah noise source, gambarnya kayak begini, ini noise source ya, lagi gedein. Si pabrik itu sudah biasanya pakai air connector untuk noise-nya, output noise-nya sini. Output noise-nya menggunakan N connector, N-type. Sedangkan yang sebelah sininya, nah ini menggunakan BNC type. BNC type itu untuk supply-nya. Nah, jadi ini masalah yang krusial ya. Jadi seperti yang pengalaman yang udah kita alami dulu ya oleh mahasiswa, dia kebalik. Jadi si supply-nya itu kalau nggak salah 28 volt DC, supply-nya adalah plus 28 volt DC, itu dia masukkan bukan lewat sini, bukan lewat BNC ini karena konektornya, tapi dari sini supply-nya. Dia berharap noise-nya keluar dari BNC. Makanya dibedakan konektornya supaya kita tahu gitu bahwa BNC untuk supply DC-nya, supaya ini jalan beroperasi, sedangkan N konektor untuk noise output-nya, gitu kan. Dia tuh kebalik masanya, udah cukup lama dia nggak begitu. Hanya tahunya kok nggak jalan begitu aja. Tahunya memang kebalik dan ketika saya cek ya memang udah nggak jalan lagi gitu ya. Udah flat, udah nggak keluar apa-apa lagi dari mesos itu. Oke, kita kembali ke INR. INR adalah tadi excess noise ratio yang dibuat oleh pabrik membuat mesos ini. Ya, itu dicantumkan di sini. Dicantumkan untuk frekuensi berapa, INR-nya berapa gitu ya. Misalkan untuk 1 giga berapa, untuk 2 giga berapa, dan terus. Ini sampai ya tergantung daripada barangnya ya, kemampuan frekuensinya itu berapa. Yang kita punya itu kalau nggak salah sampai 4 giga, sampai 4 giga. INR-nya terbaca di sana, sudah di stamp sama si pembuat mesource-nya, pabriknya begitu. Dan bahkan ada sertifikatnya. Jadi ketika kita beli, itu diberikan juga sertifikat dari hasil pengujian akhir si noise source yang dijual itu. Dan kalau kita bandingkan satu noise source dan yang lain, itu relatif tuh tidak sama. Ya, ada perbedaan-perbedaan dari hasil kalibrasi INR. Ya, karena memang bahannya berbeda ya, memang sama, tapi nggak berarti identik kan, nggak berarti identik. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa noise source ini ya ini sudah terkalibrasi, dan kalau terkalibrasi berarti diakui sama semua kan ya. Jadi bisa digunakan oleh semua pihak gitu loh. Karena noise-nya menggunakan noise yang sudah standar terkalibrasi. Gitu ya. Jadi langsung kita baca. Jadi kalau kita menggunakan frekuensi amplifiernya di frekuensi 1 giga, berarti INR-nya kita baca untuk frekuensi 1 giganya. Ini adalah merupakan tabel yang dicetak atau di stamp langsung pada nameplate-nya si noise source ini di belakangnya ya. Mungkin saudara sesekali bisa melihat di dalam barangnya ya. Oke, kita kembali ke sini hitungannya. Jadi kalau kita udah dapat mengukur perbedaan antara noise output yang diukur di sini ketika noise source di-on-kan ya, berapa, lalu matikan, off-kan berapa. Perbedaannya itu adalah namanya Y. Ini perbedaannya adalah Y ya, Y faktor. Ini faktor perbedaan ini sebetulnya yang apa namanya yang diutamakan gitu. Nah, kalau nggak ada bedanya ya berarti ideal ini ya, karena si penguat tuh dia nggak membangkitkan excess noise atau noise tambahan. Jadi selalu ada namanya perbedaan.
Semakin besar perbedaannya, minus figurnya mungkin semakin besar nanti hasilnya. Nah, kalau sudah tahu perbedaannya, kita masukkan langsung ke rumus yang ini. Ya, yang tadi saya tulis di depan ini. Ya. Kita masukkan ke sini. Oke, INR kita masuk ke sini. Misalkan INR-nya adalah 16,5 dB, misalkan ya. Berarti masukkan ke sini INR, jadi 10 log, 10 pangkat INR, pangkat 16,5 dB per 10. Ya. Lalu yang bawah, perbedaannya adalah ini berapa? 10 dB kan? 54 dengan 44, 10 dB. Berarti Y sama dengan 10 apa ini rumusnya betul gini ya, 10 per 10. Oke, jadi kita masukkan saja ya. Di sini Y per 10 itu adalah apa? Di sini bedanya kan 10 dB ya. Mungkin kalau 10 dB 1 10 bagi 10 kan 1. 1 minus 1 0 ya. Saya buat aja di sini misalkan bukan 10 bedanya, tapi yang atasnya misalkan ini supaya ada bedanya ya, karena memang pasti ada bedanya ya. Jadi contoh pun harus kita buat mendekati sebenarnya. Misalkan di sini bukan 54, bukan 44, tetapi di sini 45 misalkan ya. 45 dB. 45 dB. Nah, berarti Y bagi 10 itu adalah ini kan 9 ya. 9 bagi 10, 9 per 10 minus 1. Oke, jadi 10 log 16,5 per 10, berarti kan 1,65 ya. Jadi 10 log, kalkulator dari sini. Di sininya berarti ini NR-nya adalah 10 log, ya 10 pangkat 1,65 ya, dibagi dengan Y-nya kan tadi 9. 9 per 10 minus 1. Berapa ya? 9 per 10 minus 1. Ya, itu kan. Mana? Soalnya ada yang punya kalkulator enggak? Tolong hitungin. 9 per 10 minus 1. Y-nya tadi kan 9 dB ya. Bagi 10 dan 9. dB itu bukan satuan sebetulnya, rasio ya. Jadi nggak apa-apa hilang juga karena bukan satuan itu. Oke, jadi 9 dB atau 9 per 10 dibagi 1. 9 per 10 dibagi 1. Berapa ya hasilnya? Jadi 10 pangkat 9 per 10 berapa? Minus 1 gitu. Jadi minus 1-nya nggak ikut ke pangkatnya ya, tapi di bawahnya. Jadi ini, sorry, yang minus 1 ini, bentar ya. Yang minus 1 ini saya hapus dulu, takut ini ya, terus salah paham nih. Ini minus 1. Minusnya di bawah ya. Di bawah pangkat ini ya. Di bawah pangkat Y per 10. Oke. Jadi ini nggak ikut ini. Nanti kan? Nah, sekarang 9 per 10 minus 1 itu berapa? Berapa? Jadi 10 pangkal. Berapa di sini? 9 per 10. Bisa kan? 9 dibagi 10 pakai kalkulator ya? Nah, minus 1 berapa? 6,94, Pak. 10 pangkat 6,94 6,94. ini. Itu udah dipangkatin.
Oh, dari pangkat itu udah dihitung. Ya udah dihitung hasilnya 10 pangkat 9 per 10 min 1 itu 6,94. Baik, ini adalah 6,94 ini. Iya, Ya, ya. udah sekarang hitung aja semuanya sekalian. Berapa NF-nya? Jadi 10 pangkat 16,5 dibagi jadi 10 log 16,5, 10 pangkat 16,5, 10 log 10 pangkat 1,65 dibagi dengan 6. 6,04 itu kan hasil pangkat tadi ya? Atau udah selesai nih? Oke, Zok, hasilnya berapa? Langsung aja hasilnya berapa? 10 log kali 10 pangkat 1,65 dibagi dengan 6,04. 8 Berapa? 8. 8 dB. 8 dB. Ya udah ini hasil. Gitu ya. Jadi cara ini kalau dalam pengerjaannya lebih lebih simpel ya. Sebabnya kita hanya ukur ketika noise-nya dimatikan. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa melihat bedanya dan bedanya itu menyebabkan kita dapat memperoleh hasil perhitungan noise figure-nya. Oke. Nah, dalam pengukuran menggunakan noise source ini, yang menjadi kendala utama adalah noise source. Noise source-nya tuh harus betul-betul masih bagus, ya. Karena kadang-kadang orang tuh nggak sadar kalau noise source-nya itu sebenarnya udah rusak. Ya. Dia pakai saja, level pasti ada dan dia baca. Jadi kita pastikan noise source kita tuh betul-betul masih baik keadaan. Ya. Caranya bagaimana kita tes dulu. Tes dulu secara khusus noise source-nya. Ya. Secara khusus itu maksudnya ya kita ya seperti ini kita nyalakan, kita matikan saja gitu ya. Kita ukur sampai kita memperoleh perbedaan di on-kan dan dimatikan itu aja. Kalau noise source yang udah rusak biasanya itu nggak keluar sama sekali ya. Ketika kita on-kan, kita off-kan nggak keluar. Meskipun keluar tuh sangat kecil sekali. Sulit untuk dibaca. Nah, oleh sebab itu ya kalau di sini kita masih menggunakan preamp GT itu ya. Itu maksudnya agar supaya bisa terbaca lebih jelas gitu. Karena GT amplifier yang kita pakai amplifier yang betul-betul low noise sehingga dia tidak memberikan noise begitu idealnya. Sedangkan yang memberikan noise adalah yang itu yang GA-nya ya. Jadi kalaupun noise source itu kita pasang dan rusak, kalau amplifier yang kita ukur adalah amplifier yang noisy, amplifier yang bernoise sekali, maka noise akan ditimbulkan oleh si amplifier itu. Ya, nah sehingga kebaca oleh kita. Tapi noise yang kita baca bukan noise dari noise source, tapi noise dari GA, dari amplifier yang kita ukur noise-nya. Nah, sedangkan kalau kalau noise-nya source-nya itu jalan, ya kita bisa membedakan antara noise waktu dijalankan noise-nya yang terbaca adalah noise dari noise source tambah dengan noise dari amplifier. Ya, waktu kita matikan noise source-nya yang terbaca adalah noise dari amplifier. Kita bandingkan gitu aja kan sebetulnya. Beda noise di on di off. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang melibatkan di sana excess noise ratio-nya. Ya. Nah, sehingga kita dapat membacanya tadi udah dihitung sekian. Nah, jadi mungkin kita bisa lebih rapi dan hati-hati dalam menghitungnya karena ini logaritmik
kemudian pangkat ya. So, oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kalau ada pertanyaan, ini saya stop ya. Kemudian saya akan cerita sedikit. Oke. Baik, jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ini adalah merupakan materi akhir daripada materi untuk keperluan UAS nanti dan UTS. UAS ini maksud saya adalah bahannya bisa jadi komprehensif yang membahas bahan yang telah diberikan di UTS. Ya. Gitu. Nah, berarti kita masih punya waktu berapa kali pertemuan lagi? Halo? Berapa kali pertemuan lagi? Kalau sekarang udah tanggal berapa ya? Tanggal, tolong kasih tahu informasi saya. Jadi berapa kali pertemuan lagi? Masa 2, nggak Pak. ada, Pak? Hah? 2. 2 kali lagi. Jadi pekan depan dan pekan depannya lagi ya, gitu ya? Iya, Pak. Oke, baik. Jadi ada 2 kali pertemuan ya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah saya akan memberikan tugas ya. Biasa. Tugas yang dikerjakan sebagai tugas akhir semester. Apa tugasnya? Tugasnya adalah ini ya. Nanti saudara bisa download sendiri dari Google Drive ya. Saya akan tunjukkan aja dulu. Hmm. Recording in progress. Saudara bisa melihat? Udah, Pak. Sudah. Jadi tugasnya adalah ini ya. Tugas pemasangan konektor kabel koaksial ya. Male and type 2 LG8 coaxial cable. Saudara pernah masang konektor nggak? Udah pernah? Benar, Pak. Pernah.
Pernah di mana? Nyambungin doang. Enggak, jujur aja, pernah masang konektor enggak? Masang itu ngerakitnya atau gimana, Pak? Nah, berarti belum pernah kan? Konektor itu banyak ya. Macam-macam konektor, nanti sudah bisa melihat dari bahan yang bisa sudah download sendiri. Nah, konektor yang umum dipakai di lab HF terutama atau di bidang RF adalah konektor N konektor. Nih bentuknya. Ya. Mungkin kamu juga sering lihatlah di lab ya, kabel-kabel kita tuh terhubung ujungnya dengan kabel dengan konektor N konektor. Karena hampir semua alat ukur itu konektornya adalah N, ya tak? N konektor. Jadi kalau kamu lihat dari switch osilator, lalu synthesizer generator dan lain sebagainya, ya, baik kalau masih pada lengkap tuh semuanya dalam konektor N. Nah, sehingga konektor ini memang konektor standar yang digunakan untuk keperluan RF ya. Satu lagi adalah untuk jenis yang lain yang sering dipakai di bidang kita adalah BNC konektor. Saya tahu juga kan, sudah menggunakan kabel-kabel yang ujung-ujungnya adalah terterminasi dengan konektor BNC. Nah, tugasnya adalah saudara masang konektor ini ya di kabel. Kabelnya adalah kabel koaksial RG8. Oke. Nah, kita tentunya nggak punya konektor sebanyak itu untuk keperluan tugas ini ya. Dan tugas ini tentunya ada nilainya ya. 20%. Oke. Nah, dikerjakan secara grup. Jadi ada grupnya tuh 4 orang. Masing-masing kita bagi 2. Grup 4 orang itu bagi 2. Jadi masing-masing 2 orang. Dan masing-masing mengerjakan yang beda. Yang 2 orang pertama mengerjakan yang yang N-type cable assembly connector. Yang 2 orang yang lain adalah BNC type. Jadi ada N, ada BNC. Nah, kenapa saya memberikan tugas ini? Dan ini memang betulan, bukan hanya main-main ya. Karena kabel yang saudara buat ini nanti akan digunakan di lab untuk pengukuran. Saudara waktu mengukur kadang-kadang kan cari kabel ya, kadang-kadang ngambil dari meja temennya dan seterusnya. Dulu kabel kita tuh lengkap, sekarang udah mulai berkurang karena rusak. Ya, dan kalau udah rusak tuh biasanya di bagian konektornya yang rusak. Udah nggak kenceng lagi, sehingga udah longgar begitu ya. Dan biasanya ini nggak dibetulin lagi gitu, udah lepas atau apa nggak dibetulin lagi, tinggal ditaruh di mana nggak tahu, lama-lama habis. Nah, jadi tugas ini pertama tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman teman saudara untuk bagaimana caranya kita masang konektor di kabel. Ya, ini baru konektor yang N konektor. Padahal konektor itu banyak macamnya untuk keperluan beda-beda. Ya, untuk misalkan untuk keperluan BTS misalkan, konektornya pasti beda karena kabelnya beda. Tergantung kabelnya juga. Nah, konektor yang menggunakan N, kabelnya itu umumnya yang ada di kita ada RG8, ada RG12, ada RG212, ada RG213, ada RG214 ya. Itu adalah kabel-kabel yang ukurannya memang untuk keperluan konektor N. Nah, kenapa beda-beda tipenya kabel itu? Karena masing-masing punya spesifikasi yang beda. Ya. Nah, konektor ini pun ya untuk masing-masing konektor yang ada punya spesifikasi yang berbeda juga. Untuk konektor N ini ya yang umum digunakan saya katakan tadi untuk keperluan RF, radio frekuensi, karena dia memiliki band frekuensi yang tinggi dari 0 DC sampai 18 giga. Ada yang sampai 18, ada yang sampai 8 giga ya tergantung daripada pabrik pembuat si konektor tersebut. Impedansinya tentunya 50 ohm. Nanti akan saya jelaskan kenapa 50 ohm ya. Lalu yang BNC pun demikian. Impedansinya 50 ohm. Nah, kalau yang kabel untuk keperluan konektor N, baik yang male, yang laki maupun yang female perempuan,
itu menggunakan kabel RG8 ya, atau RG213 atau RG214 ohm. Untuk yang BNC kabelnya ya itu menggunakan kabel RG58 untuk yang 50 ohm, sedangkan yang RG59 untuk yang 75 ohm. Nah, kita gunakan yang RG58. Nanti akan saya jelaskan. Kita ini aja dulu yang N connector. Nah, bagian-bagiannya seperti ini, sudah silakan baca aja ini. Lalu di sini ada instruction sheet, instruction assembly-nya, jadi ada instruksi bagaimana kita cara masangnya. Ya, sudah ikuti ini. Ya, kalau di sana sampai gambarnya detail seperti ini. Ya, yang paling tidak kita bisa membacanya gambar tersebut untuk kita implementasikan. Ya, silakan saudara pelajari, kemudian coba sendiri nanti. Ini yang jenis apa namanya? Ini yang jenis male, laki-lakinya ya, lakinya. Ini tandanya ada jarumnya seperti ini. Oke. Lalu bagian-bagian ini itu jangan hilang. Jadi ketika kita mau masang, ini saudara lepas-lepasin dulu kan semuanya ini, taruh di sekitar sini. Ya, urutannya seperti ini. Ini taruh begini urutannya karena kita mulai masuk ini dulu, kemudian ini, dan selanjutnya sampai terakhir adalah yang ada ulirnya. Karena airnya kita harus kencengin ya menggunakan kunci pas. Tahu kan kunci pas ya. Nah, dikencengin dengan kencang benar. Nah, kadang-kadang hanya cukup pakai tangan saja ya. Padahal kalau sudah lihat kabel assembly yang asli ya yang kita beli dari pabrik itu nyaris nggak bisa dibuka karena saking kencengnya itu ya. Nah, kenapa demikian? Karena konektor ini kan sering dibuka pasang mungkin ya. Dengan cara dilepas gitu, dikendorin, dikencengin lagi. Nah, kalau ini nggak dipasang secara kenceng, lama-lama dia akan kendor. Kalau kendor, si ininya tuh kan lepas nanti daleman gitu. Padahal di sini nggak ada proses soldering, cuman satu aja nih yang di jarumnya kita solder yang bagian innernya. Ya. Yang lainnya tuh hanya diklaim saja, dengan barang-barang ini ya, yang sudah lihat di sini, yang nantinya tuh dipasang sesuai dengan urutannya seperti itu. Dan tentunya ngikutin instruksi ini berapa milimeter yang kita potong kabelnya ya. Jadi kalau ini adalah si kabelnya ya kita potong tuh berapa ya. Sampai ujungnya tuh berapa kita sisain gitu ya. Ini ikutin sesuai dengan gambar ini. Sebabnya kalau ukurannya nggak pas, nggak benar, nanti si konektor kabelnya tuh khususnya si innernya ini yang ujungnya jarum itu kadang-kadang suka goblak gitu ya. Goblak tuh kejelak gitu kan. Karena nggak kenceng, nggak pas dudukannya di dalam konektor tersebut. Jadi betul-betul hati-hati waktu kita motongnya ya. Nah, kemudian ini yang jenis male tadi ya. Jadi saudara assembly seperti gambar di sini. Komponennya itu mana-mana saja yang item-itemnya mana saja yang dimasukin duluan, dan terakhir itu adalah yang ada grafnya seperti gambar ini ya. Oke, itu yang male and type. Nah, sedang yang RG masih RG8 ya, yang N type tapi yang female. Ini yang female-nya nih ya. Yang female. Oke, ini adalah instruksinya. Memang dalam bahasa Jerman kebetulan, tapi ada bahasa Inggrisnya di bawah. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita karena nggak sama sekali di sini nggak bahasa Jerman doang, tapi juga ada bahasa Inggrisnya ya. Di bawahnya bahasa Inggrisnya. Saya sendiri kalau bahasa Jerman nggak paham ya. Kalau bahasa Inggris saya kira semua juga udah ngerti lah ya. Baik, ini ikutin aja gambarnya seperti gambar yang tadi ya. Lalu ketika kita kerja, kita membutuhkan namanya alat. Alatnya paling dan bukan hanya cutter aja. Cutternya adalah cutter yang bukan yang tipis, tapi cutter yang agak tebal, maksudnya agak kuat begitu ya. Kenapa cutter? Karena pisaunya tuh kalau masih baru tuh dia tajam.
Nah, kamu potong, nggak potong total, cuman mungkin potong hanya jaketnya saja. Jaketnya saja itu adalah yang bagian luarnya itu yang hitam, ya. Kan saya jelaskan lah ya, konstruksinya kayak gimana. Sudah lepas jaketnya, sehingga kan timbul si tembaganya, si serabutnya ya. Jangan dipotong total dulu, ikutin instruksi yang tadi, instruksi assembly tadi. Ukur berapa milimeter yang harus kita potong, di jarak berapa, sehingga menyisakan nanti si innernya. Yang itu adalah yang konduktor bagian dalamnya. Itu pun panjangnya pun harus sesuai dengan aturannya ya. Nah, setelah begitu lalu kita masukkan ke dalam si innernya tadi ke dalam jarum ya. Sedangkan yang serabutnya itu akan menjadi bagian groundnya. Nah, hati-hati. Nah, kadang-kadang di sini aut-autan ya si serabutnya tuh. Jadi hati-hati dalam kita mengupasnya. Lalu setelah kupas lalu muncul si serabut tembaga tadi, jangan kemudian dilepas-lepas begitu ya. Ikuti si instruksinya, mungkin kita harus masang atau masukin ke dalamnya si ini. Nah, si komponen ini sebelum kita motong itu dimasukkan dulu ke dalam kabelnya sesuai dengan urutannya ya. Jadi nanti ketika kita udah mengupas si jaketnya, lalu si rambutnya udah kelihatan, lalu bagian inner konduktornya udah kelihatan, masukkan ke dalam jarum tadi dengan cara disolder. Ya, ada lubang kecil di sana disolder supaya nggak copot begitu. Soldernya menggunakan solder yang bagus, yang runcing ujungnya. Kemudian suhunya, temperaturnya cukup ya sesuai, sehingga waktu kita tambahkan begitu langsung dia panas. Kemudian kita teteskan si timahnya. Jadi jangan menggunakan solder yang udah ujungnya tuh biasanya udah rusak begitu ya. Kemudian panasnya pun nggak bagus, sehingga kita kalau terlalu lama tuh bisa menyebabkan meleleh si bagian innernya. Kalau udah meleleh, ya udah kacau lah bentuknya nanti ya. Jadi gunakan cutter yang bagus yang tunjukkan di gambar itu, solder yang bagus ya. Dan jangan lupa mengerjakan ini waktu kamu motong ini jangan sekali motong di atas tangan. Ya, jangan di atas tangan, harus ditaruh di permukaan meja kerja. Apakah itu meja kalau di rumah meja makan atau meja tamu jangan lupa menggunakan alas. Alasnya misalkan triplek ataupun apalah, pokoknya sesuatu yang cukup cukup kuat menahan pisau ini ya. Sebabnya pisau ini kan tajam, nanti kalau kamu gosek kalau nggak menggunakan alas itu sih meja kan nanti terberes sama si pisau. Tapi yang penting adalah jangan mengerjakan di atas jari ya. Awas atas jari. Sebabnya kalau atas jari, kalau umpamanya ya orang tuh nggak tahu ya, kalau pas kebetulan kita lagi apes begitu, si pisaunya meleset kena jarinya yang terluka. Ya, naudzubillah kalau sampai terpotong sama si pisau tersebut. Oke, nah jadi hati-hati ya. Ini adalah instruksi untuk yang BNC. Ini yang BNC. Ya, untuk yang BNC. Bentuknya sama juga ya. Hanya ukurannya lebih kecil, dan jangan lupa kabelnya adalah kabel RG558 coaxial cable. Lalu bagaimana teknis pengerjaannya? Teknis pengerjaannya, konektor seperti yang saya katakan tadi kita nggak tersedia di lab. Dulu iya, tapi kan tiap tahun dipakai lama-lama habis. Jadi konektornya saudara sediakan sendiri. Silakan saudara cari di mana saja. Di Shopee bisa, di Tokopedia bisa, atau di Sukabumi pun bisa. Pokoknya end connector seperti gambar tadi, ya. Juga yang BNC sama, baik yang female maupun yang male. Dan untuk kabel, bilang untuk kabel RG8. Sedangkan yang BNC untuk kabel RG558. Ya. Kabelnya itu sudah ada. Kita sediakan kabelnya. Ini kabelnya. Udah disediakan sama Pak Fitra. Cek aja.
Kamu butuhnya kan kabel RG8, tanya kita punya RG8 dan RG558. Panjangnya 2 meter, cukup ya. Nah, karena tadi kan satu grup tuh ada dua subgrup ya, yang masing-masing 2 orang. Nah, satu subgrup ini mengerjakan satu, yang N, lagi yang BNC. Oke, female, male to male. Jadi ujungnya adalah N male dan male. Terus grup yang lain itu jangan sama ya. Gunakan konektor yang jenisnya atau apa namanya kelaminnya beda. Yang male to male misalkan atau male female ya. Oke, karena kadang-kadang kita ingin nyambungin apa ujung kabel yang male tadi dengan sananya adalah female kan cocok. Sebelah sini sebelah kiri pun sama misalkan. Tapi kadang-kadang sebelah kiri di sana sudah bukan female tapi male juga gitu. Berarti kan perlunya female ya yang di konektor ujung kabel itu. Nah, jadi nanti kan kita atur ya, kita atur jenisnya bagaimana ketentuannya agar supaya ya kita optimalkan ya karena mau dipakai untuk keperluan pengukuran juga di lab ya. Oke, jadi sekali lagi bahwa tolong nanti akan saya berikan ininya linknya, saya tinggal download aja dari Google Drive ya lembar-lembar instruksi assembly-nya dan lain-lain untuk sudah pelajari dan laksanakan. Nah, kita punya 2 minggu. Minggu yang depan adalah untuk mengerjakan ini, sudah bisa mengerjakannya di lab kapan saja atau di rumah atau kapan saja. Kemudian minggu terakhir sudah kumpulkan dan rencananya saya akan mengadakan presentasi ya. Jadi masing-masing grup ini presentasi dengan pekerjaannya untuk mempresentasikan bagaimana caranya memasang kabel konektor ini ya. Dan juga termasuk penjelasan tentang kabelnya itu sendiri. Rencana saya begitu, tapi paling tidak kalau waktunya nggak ada, ya si pemasangan kabel ini, pemasangan konektor ini sudah diselesaikan ya, sebelum UAS. Oke, sebelum UAS. Jadi waktu 2 minggu ke depan adalah untuk pengerjaan ini. Tetapi kelas tetap saya buka setiap jam 4 untuk membahas ini. Jadi kalau ada yang ada masalah, bisa saudara videokan, kemudian ditampilkan dan diceritakan masalahnya di mana. Ya, mudah-mudahan saya bisa bisa membantu. Oke. Tapi yang penting adalah sudah sediakan alat-alatnya. Pertama apa? Cutter tadi. Cutternya jangan cutter yang kecil, tapi yang besar begitu, yang cukup rigid, cukup kokoh gitu ya. Kemudian ya mungkin perlu tang, ya tang lancip itu juga ada. Kalau cutter nggak ada kayaknya ya. Kemudian apalagi perlu kunci pas. Kunci pas ya nggak semuanya mengadakan cukup satu aja mungkin di lab ada kunci pas untuk kencengin si ujung yang terakhir bagian yang kita pasang itu untuk mengencangkan si kabel supaya dia tidak lolos ya. Nah, itu menggunakan kunci 16, kunci 17 yang nggak hafal. Nah, saudara cek aja. Ya. Jadi itu adalah alat-alatnya sudah kerjakan di atas meja. Kalau di lab jelas mejanya banyak, bisa kerja di situ. Ya. Kemudian jangan lupa divideokan. Kalaupun tidak presentasi, ya paling tidak ada catatan videonya. Jadi videonya adalah video ketika saudara mengerjakan itu. Ya, dari awal sambil dijelaskan apa dan selanjutnya seperti itu. Yang pertama kali misalkan potong ujung kabel sekian senti, jaketnya, kemudian si serabut tembaganya diapain dan selanjutnya diapakan begitu sambil di video sambil dinarasikan. Jadi ada yang ambil video, ada yang menarasikannya. Nah itu nanti yang akan saya nilai juga. Biasanya ini dipresentasikan ya, udah dipresentasikan ya. Nah tapi kalau misalkan nggak ada waktu ya cukup saya melihat videonya saja yang nanti saudara upload di Google Drive. Nanti saya tunjukkan tempatnya di mana. Ya. Baik, ada pertanyaan tentang tugas ini? Cukup jelas? Halo?
Udah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, ada yang lain yang ingin ditanyain? Pak, Kalau belum jelas, ngomong aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah malu atau nggak usah takut ya. Ini kan mau bertanya, Pak. kelas namanya juga kan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan apa? Mengenai yang noise figure tadi yang boleh menanyakan yang metode gain, Pak. Boleh menanyakan. Kembali lagi ke sana. Gimana? Yang noise figure, yang metode gain ingin bertanya di perihal itu. Silakan, apa ditanyain? Kan untuk noise figure yang metode gain itu ada yang penurunan ketegangan ketika noise-nya jadi tegangan sama yang masih berbentuk power atau daya gitu, Pak. Oke. Dan itu yang Ya. udah berbentuk tegangan yang udah 20 volt V itu yang si 10 log KT-nya yang konstanta Boltzmann itu kan sudah ditambahkan faktor koreksi Sudah. detektor sama 3 dB Gaussian jadinya 187,27 dB kan, Pak. Ya. Nah, yang sebelumnya, nah itu tuh apa yang 187,27 dB itu berlaku ke semua satuan seperti misal tegangan atau daya. Karena kan kalau misal yang masih 10 log V kuadrat per R itu si 10 log KT-nya itu tidak ditambahkan faktor koreksi sama bandwidth 3 dB Gaussian itu, Pak. Kalau dihitung itu nanti beda, Pak. Jadi totalnya itu bukan 187 tapi 203, sekian dB gitu. Oke, sekarang kita sama-sama kita lihat ya. Kembali ke rumusnya. Nah, yang itu, Pak. Yang ini. Yang sebelumnya Nah, itu, Pak. Apa tuh? Nah, itu ya, kalau itu kan belum dikasih yang faktor 50 ohm terus yang Belum. Ini masih rumus umumnya. rumus umum. Nah, apakah nanti kalau misal diketahuinya itu daya, jadi bukan tegangan, dia kan pakai yang 10 log gitu kan, Pak? Iya. Atau harus tetap pakai yang 20 log? Bisa. Nah, ya. Jadi yang rumus yang ini kan masih belum selesai nih, ya. Selesainya adalah rumusnya adalah ini. Ini sudah selesai. Kenapa sudah 87,27? Karena di sini ada R. Ya, R 50 ohm. Oke, 50 ohm. Lalu ada faktor koreksi untuk bandwidth, ya kan? Bandwidth-nya kan menggunakan bandwidth Gaussian. Dan seharusnya kan bandwidth-nya kan segi 4. Nah, untuk menggunakan IF filter Gaussian, itu kalikan dengan faktor 1,2. Nah, kemudian juga ada faktor koreksi yang disebabkan oleh detektor dari penetrasi spektrum sebesar 1,05 dB. Ya. Nah, ini yang dijelaskan di sini. Sedangkan yang noise KT ini pun konstan, di mana minus 10 log KT, KT-nya adalah K-nya adalah 1,38 kali 10 plus 3, T-nya ini kalau kita kerjain yang minus 10 log, yang 10 log KT ini B dB minus 204 dB, ya, lalu tambah dengan minus dari hasil 10 log 1,2 dan 10 log 50 ohm itu berapa? Pasti 187,27 dB kan? Tambah dengan yang 1,05 dB dari koreksi detektor. Ya enggak? Atau perlu kita hitung satu-satu? Kita harus konversi dulu ke tegangan gitu, Pak. Iya, nggak perlu lagi. Ini sudah rumus final. Jadi yang penting kalau diketahui dalam watt, harus kita konversi dalam tegangan. Ini kan rumus final nih. Yang satuannya adalah volt. Ingat ya, volt, hertz, gain. Gain dalam desimal biasa perkalian atau dalam dB boleh. Karena semua kan di 10 logan kan. Ya.
Nah, kenapa 10? Untuk apa namanya? Untuk bandwidth, filternya dan gainnya karena daya. Ya. Sedangkan dalam volt, makanya 20. Ini tegangan nih. Kenapa 20? Karena volt dalam volt. Ya, pokoknya ini setelah kita turunkan semua dari awal hingga terakhir ini, udah seperti ini rumusnya. Ya. Jadi pokoknya suku yang pertama dalam volt. Standarnya. Satuannya dalam volt. Kalau kita mau logaritmikan berarti 20 log volt. Kalau diketahui adalah watt, harus kita ubah dulu ke dalam volt. Baru 20 logan. Atau kalau diketahui adalah dalam dB volt, dB dBm, misalnya dBm kan berarti kan dB dalam watt ya kan? Watt yang kita miliwatt yang udah kita ubah ke dalam logaritma dBm. Nah, dBm itu kan untuk watt sebetulnya. Karena di sini harus dalam 20 log volt, atau dalam volt satuannya kita ubah dulu ke dalam 20 log volt. Dalam volt begitu. Harus. Karena ini adalah rumus akhirnya adalah ini. Ngerti nggak? Ya Pak, ngerti Pak. Nah, makanya dari awal saya bilang kan, kamu harus belajar mencoba mengubah. Jadi satuan watt ke watt dulu ya. Watt ke miliwatt, mikrowatt. Dalam bentuk dBm, miliwatt 0 dBm. Ya, ke mikrowatt berarti minus 30 dBm. Ke nanowatt berarti minus 90 dBm. Turun 30 dB. Ya kan, atau 10 log 1000 kali. Watt atau 1000 kan. Nah, kalau dari dB atau dari mikrowatt ke dB volt, pertama-tama dulu kita ubah ke dalam dBm dulu. Satuan watt atau yang diketahui dalam misalkan miliwatt, kita ubah ke dalam dBm dulu. Ya 10 log sekian lah. Ya kan, tahu referensi 1 miliwatt, ya kan? Jadi yang diketahui misalkan dalam miliwatt 100 miliwatt berapa dBm? 20 dBm. 10 log 100 miliwatt dibagi dengan 1 miliwatt. Berarti 10 log 2. Berarti 20 dBm. Nah, ini kita ubah ke dalam dB volt. Pertama-tama kita ubah ke dalam dB mikrovolt dulu. Jadi kamu udah tahu dB volt itu berapa dB mikrovolt. Ya. Nah, rumusnya adalah 0 dBm sama dengan plus 107 dB mikrovolt. Udah kan? Iya Rumusnya Pak. kita tahu kan sebelumnya. Nah, kalau kita punya minus 30 dBm, berapa dB mikrovolt? Ya faktornya aja. Berarti plus 107 dB mikrovolt. Ya, minus turun 30 dB, sesuai dari 0 ke minus 30 kan turun 30 dB kan? Nah, kalau kita mau ubah ke dalam mikrovolt, sama juga. Yang 0 dBm sama dengan plus 107 dB mikrovolt. Kalau minus 30 dBm, berarti plus 107 dB mikrovolt, turun 30 dB, berarti minus 30 dB, berapa tuh? 107 minus 30, plus 77 dB mikrovolt. Jadi plus 77 dB mikrovolt itu sama dengan minus 30 dBm. Ya udah, berarti kamu kan sudah mengubah ke dalam bentuk dB mikrovolt, tapi kan belum ke volt. Ya toh? Belum ke 20 log volt. 20 log volt itu berapa dB mikrovolt? Faktor berapa coba? Kalau dalam daya kan cuma faktor 1000 penurunannya kan setiap setiap stage-nya. Kalau dalam tegangan kan 2 kali 20. Ada faktor 20-nya tuh. Berarti turunnya adalah kalau 0 dB mikrovolt itu adalah sama dengan 1 mikrovolt. 1 mikrovolt sama dengan 10⁻6 volt, ya kan? Ya. Kalau dalam dB berarti kan 2 kali lipat kan? Berarti berapa? 1 mikrovolt 0 dB mikrovolt berapa dB volt? 60. Kali 2. Kalau 60 itu kan faktor 1000. Ya kan? Oh ya. Ya enggak? Berarti berapa? 0 dB mikrovolt sama dengan minus 120 dB volt. Ingat, kamu pikirannya masih daya, sini udah tegangan nih, beda. Oh ya Pak. Ya. Ya, ya udah, kalau udah kita tahu, udah dapat minus berapa tadi?
120 dB microwatt, ya udah masuk dalam rumus ini nih. Langsung aja diteruskan. Yang bandwidth-nya, satuannya masih dalam hertz biasa. Gain masih dalam gain dB biasa. Udah. Totalnya tinggal plus minus aja. Ditambahkan, dikurangkan aja kan. Udah. Hasilnya finalnya adalah hasil perjumlahan penggunaan tadi. Ya kan? Jadi intinya adalah kalau diketahui dalam dB microwatt misalkan, itu udah lebih mudah. Karena kamu tahu definisinya bahwa 0 dB microwatt sama dengan minus 120 dB volt. dB volt ya, bukan dB microwatt ya. dB volt. Ya kan? Jadi, kalau kita diketahui adalah 10 dB microwatt, itu berapa dB volt? Berapa, Pak? Kalau diketahui minus, ya minus 10 dB microwatt, itu berapa dB volt? Minus 140 dB volt. Kalau diketahui adalah plus 10 dB microwatt, berapa dB volt? Faktornya aja plus minus tuh. Kalau plus berarti kan nambah. Kalau minus berarti kan lebih bawah gitu kan. Berarti kalau 10 dB microwatt kita ubah ke dalam dB volt sama dengan plus minus 120 dB volt plus 10 dB microwatt atau plus 10 dB saja. Berarti 120 kurangi dengan 10 adalah 100 minus 110 dB volt. Ya, nanti enggak? Iya, Pak. Nggak, ini harus kita latih sendiri ya. Kalau diingat-ingat mah nggak bisa. Ini bukan hafalan, tapi memang suatu istilahnya kalau bahasa Inggris namanya rule of thumb lah. Rule of thumb itu adalah udah aturan tangan lah gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang perlu diolah lagi, tapi sudah biasa. Gitu. Nah apa? Seperti 0 dBm sama dengan 1 miliwatt. Kalau dalam di microwatt sama dengan 0 dBm sama dengan plus 107 dB microwatt. Kalau yang diketahui satu 0 dB microwatt itu sama dengan 1 microwatt. Kalau dalam dBm berapa? 0 dB microwatt. 0 dB microwatt atau 1 microwatt kita ubah ke dalam dBm-nya berapa dBm? 0 dB microwatt sama dengan minus 107 dBm. Nah ini harus kamu seorang tahu, kamu harus tahu beginian. Ini baru satuan-satuan yang digunakan dalam bidang RF. Kalau kamu ingin belajar satuan-satuan logaritmik yang digunakan di bidang telefoni, misalkan jaringan telepon, meskipun sekarang jaringan kita udah bukan wireline telepon lagi ya, udah jaringan internet, semuanya kan data kan ya. Kalau dulu orang Telkom tuh tahu tuh satuan-satuan di BMO, di BMOP, di BMOR, di BRR, di BR, di BROP. Wah, udah macam-macam tuh harus tahu itu. Karena itulah satuan-satuan diukur di lapangan seperti itu. Itu lebih rumit lagi. Karena selalu bereferensi terhadap level sebelumnya. Kamu mengatakan demikian referensi terhadap level mana? Gitu kan tanya. Nah, dengan satuan tersebut yang kita tentukan tadi seperti dBohm, dBmo, dBr gitu kan, oh referensinya adalah levelnya ini. Dengan satuan yang kita tuliskan orang udah tahu. Gitu ya. Jadi intinya adalah ya kita harus bukan soal apa, tapi harus ngerti bagaimana kita mengubah dari satuan mikrowatt, satuan watt ke dalam satuan dB volt atau sebaliknya. Gitu ya. Udah cukup? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang lain. Ini memang kendalanya di sini, saya tahu ya.
Tapi justru saya tekankan itu supaya kamu tuh terbiasa dengan satuan ini. Karena nggak semua orang tuh ngerti nih, ya. Notabene dia tuh orang Telkom, tapi coba kamu tanya sesatuan belum tentu mereka tuh paham. Karena nggak pernah menggunakannya. Kamu kan menggunakan di lab kan, udah biasa. Jadi kalau misalkan instrukturnya bilang coba naikin 30 dB, kamu udah tahu maksudnya itu apa. Kalau di lapangan dengan apa teknik transmisi microwave misalkan, kita melakukan apa perkiraan perhitungan menggunakan satuan dB. Kalau saya ngomong itu dalam dB, saya nggak pernah ngomong bukan dalam dB. Ya saya nggak tahu mereka tahu nggak, pokoknya saya ngomong dalam dB lah. Kenapa? Karena membiasakan ya supaya kita tuh selalu menggunakan satuan logaritmik, karena dengan satuan ini kita hanya menggunakan operasi perjumlahan dan pengurangan saja, plus dan minus saja. Kan nggak ada perkalian, nggak ada pembagian di sini. Gitu ya. Dan mudah untuk kita melakukan estimasi gitu kalau dinyatakan dalam logaritmik. Oke, ada pertanyaan lain terkait dengan perhitungan tadi, Nice figure, yang ini yang metode gain, yang metode Y faktor tadi udah jelas. Lalu ada yang nanyain tentang tugas, karena saudara sudah mulai besok ya, harus sudah mulai cari barangnya ya, sesuai dengan gambar yang saya berikan, dan saudara nanti boleh mendownload dari Google Drive yang saya sudah letakkan di sana, nah saya kasih linknya ya. Lalu untuk kabelnya tuh seperti Pak Fitra bilang sama saya, di gudang tuh ada yang LG8 sama LG58. Sudah saya tunjukkan tadi apa namanya barangnya ini ya. Ini sangat apa, ini hanya LG8 saja atau sudah termasuk LG58. Nah, saudara boleh ke lab, nanya sama Pak Fitra, kemudian lihat di gudang ya. Nah, kalau sudah ada dan orang sudah ada, saudara boleh ngambilnya masing-masing ke lab, kemudian dicatat ya. Saya sudah ngambil. Kenapa kita sediakan? Sebabnya kalau kamu beli 1 meter itu pasti nggak dilayani. Ngapain beli kabel 1 meter atau 2 meter? Ini kalau nggak salah panjangnya saya minta 2 meteran ya. Atau mungkin dibeli 2 meter atau 1 meter ya, tergantung Pak Peter lah yang ngasihnya nanti ya. Intinya kalau saudara beli kabel ini, misalkan ke Plaza, minta kabel G8 1 meter, nggak tahu dibeli atau enggak ya, potong-potong kabel gitu. Karena biasanya kabel itu dalam bentuk roll, di roll. Kecuali kalau belinya 10 meter, atau lebih panjang lagi 100 meter, yang umum dipakai untuk pemancar ya. Jadi kalau orang beli kabel itu G8, itu biasanya untuk pemancar. Minimal 10 meter, kadang 20 meter, kadang lebih. Kalau untuk SSB bahkan lebih, bisa sampai 50 meter. Pasti akan dijual sama si penjualnya. Tapi kalau 1 meter, motong-motongin merek-merekin aja. Padahal satu roll itu ada ukuran standarnya dari pabriknya, misalnya 100 meter. Jadi kalau kontraktor yang instalasi radio, ya itu mereka udah tahu bahwa satu roll itu, satu gulungan itu adalah 100 meter misalnya. Dia sudah bisa memperkirakan untuk berapa buah site, untuk berapa buah lokasi bisa digunakan ya. Jadi kalau udah terpotong-potong, si penjual juga nggak tahu tinggal berapa meter lagi si gulungannya. Misalkan ada 7 orang ya beli masing-masing 1 meter, ada yang 1,5 meter. Kamu apa nggak tinggal berapa tuh sisanya? Susah, orang mau beli satu roll itu tinggal berapa kan sulit. Masa mesti dibuka, mesti digelar begitu, nggak mungkin kan? Ya. Oke. Nah, karena itu, karena kebetulan kita masih ada kabelnya, kita sediakan agar supaya kamu nggak susah. Kecuali yang konektor ya, konektor kita udah habis. Kalau dulu ya kita punya persediaan dan kita belum ada kalau nggak salah belum ada lagi permintaan untuk barang habis ya. Kalau permintaan untuk barang habis, nah kita biasanya order lagi tuh untuk konektor N maupun yang BNC dan sebagainya.
Karena kita juga butuh ya kabel-kabel ini untuk pengukuran gitu ya. Nah, saudara bisa beli konektor sesuai dengan apa yang saya tunjukkan di sini ya bentuknya. Oke, pokoknya bilang untuk RG8 ya. Untuk yang N, yang untuk BNC RG5 58. Oke, seperti ini. Saudara bisa cari di Plaza misalkan. Kalau nggak salah harganya akan 25.000. Yang agak mahal tuh agak lebih bagus ya. Jadi kalau menurut saran saya ya beli yang agak bagus lah ya. Karena ini mau dipakai untuk pengukuran. Oh ya, karena saya akan menjelaskan sedikit tentang kabel dan konektor. Bisa stop aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak? Izin Pak, untuk Ya, pembuatan konektor itu karena duaan-duaan itu bebas atau harus sesuai absen atau bagaimana Pak ketentuannya? ya. Ini seperti saya bilang tadi mau saya atur ya, agar supaya ini kan konektor itu kan ada yang jenis laki, ada perempuan kan, gitu kan. Nah, jadi kalau semuanya yang perempuan kebanyakan, kita kadang-kadang juga butuh yang konektor yang male-nya, yang cowoknya, ya, atau sebaliknya. Jadi mau kita atur aja nanti, ya. Intinya adalah supaya kita punya varian yang lebih banyak lagi. Ada konektor yang ujung-ujungnya N female, ada konektor yang ujung-ujungnya adalah N male, ya, male yang justru sering banyak dipakai itu yang ini, yang N male konektor ujung-ujungnya, ada juga yang campuran hybrid. Ujungnya satu male, satu female. Kadang-kadang kita butuh karena kalau dua-duanya female misalkan ya atau male konektor ujung-ujungnya, lalu lawannya di sana harusnya kan N female ya toh. Tapi kalau kebetulan ujungnya itu adalah bukan N female tapi sama-sama N male, sama-sama cowok gitu. Berarti kan kita harus ada adapter ya yang menyesuaikan dari adapter yang N male to female, bahasanya N female to male juga. Kenapa nggak kita buat aja kabel yang memang ujungnya salah satunya adalah female, ujung satunya lagi adalah male. Agar supaya ketika situasinya kayak begini, kita nggak perlu lagi menggunakan adapter konektor. Tahu kan adapter konektor ya? Tahu kan? Ya, seperti BNC ke N ke BNC kayak gitu-gitulah ya. Nah, begitu. Nanti akan saya atur lah ya. Menurut absen, grupnya bikin apa dan bikin apa. Jelas nggak? Halo? Nah, Pak, terima kasih. Ya, nanti kan saya atur ya. Supaya efektif lah. Kemudian, jangan lupa yang saya bilang, ketika proses pembuatan tolong divideokan. Kalau dibuat secara profesional juga ada yang bagus tuh bikinnya ya. Ada judulnya, lalu ada kreditornya, maksudnya tuh ada yang siapa yang timnya siapa saja ya, lalu yang mengerjakan apa saja, sutradaranya siapa, boleh kamu tuliskan begitu sutradara sih ini, lalu yang bikin sambungannya siapa silakan. Kemudian yang naratornya siapa, yang ngambil gambarnya siapa, yang editingnya tuh siapa. Sok bikin dalam dalam kredit. Kalau film itu kan biasanya ada judulnya dulu, ada kreditnya kan ya. Itu adalah susunan atau ya susunan daripada orang-orang yang terlibat. Nah, maunya saya itu dipresentasikan. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena kita ingin tahu gimana cara kamu presentasikan suatu hasil karya. Ya. Itu kalau ada waktu kita presentasikan nanti. Kalau nggak ada, paling tidak ada videonya yang bisa saya tonton, bisa nilai. Ya, hasilnya akan saya lihat. Jadi si videonya satu per grup saja, ya, per grup. Oke. Nah, silakan dibuat sebaik mungkin, seprofesional mungkin. Karena kalau di kita tuh di sini nggak begitu penting gini-ginian, tapi di luar negeri itu penting gini-ginian. Karena belajar bagaimana cara kita mempresentasikan sesuatu, hasil karya kita. Kalau misalkan kita bikin sesuatu yang dijual kan mesti kita presentasikan dulu kan.
Nah, kalau udah terbiasa dengan presentasi ini, ya hasilnya bisa kita jelaskan ke calon pembelinya dengan baik begitu, dengan bagus, maka pasti kan tertarik dengan produk itu. Itu tujuannya. Kita belajar juga hal tentang marketingnya sesuatu produk ya. Di samping skillnya kita belajar. Karena nanti kalau kamu misalkan kebetulan kerja di lapangan, kemudian suruh masang antena, menggunakan kabel koaksial, dikasih barang-barangnya, kamu nggak bisa nyambungnya gimana? Suatu cerita pernah terjadi ya, ketika saya mengerjakan suatu proyek. Kebetulan itu proyeknya proyek Kedung Ombo waktu itu ya. Tahu kan proyek Kedung Ombo ya? Saya yang mengerjakan itu saya tuh, komunikasinya. Itu dikerjakan sama anak-anak STM yang sedang kerja praktek di lapangan. Dan kebetulan si manajernya pun nggak ngerti gitu. Jadi banyak site-site ya, yang kabel koaksial itu sambung-sambungan. Mungkin untuk ngirit ya. Daripada potong-potong itu nggak kepake, mungkin disambung-sambung sama dia dengan cara bagaimana nyambung seperti kabel biasa gitu. Seperti kabel biasa. Oh ya, saya menggunakan sedikit ya, minta waktu sedikit aja, 5 menit ya. Saya kembali ke ke Paint. Udah kelihatan? Halo? Ada Pak. Ada nggak kabel tuh? Ya, jadi kalau kita lihat penampang kabel, ya, ini kabel kan. Sorry ini kalau nggak lurus ya. Kan kabel itu kan begini. Gitu kan, ya. Lalu di sini tuh ada jaketnya nih. Yang bagian yang atas ini namanya jaket. Yang hitam, ini jaketnya. Jadi ada jaketnya adalah ini. Kemudian di tengah tuh ada namanya inner conductor. Ini inner conductor. Lembaga juga, luar gini kan, inner conductornya. Ya. Kemudian bagian luar, maksud saya bagian dalam setelah jaket, itu ada namanya braidnya. Braid itu adalah serabut konduktornya. Ya. Nah, ini yang disebut bagian inner conductor. Sedangkan yang ini adalah outer conductor. Ya. Nah, kalau saya gambarkan penampangnya, berarti begini kan? Ya. Ini yang inner, D, inner, sedangkan ini D, diameternya, D sebagai outer. Jelas ya? Ini sorry gambarnya kurang bagus. Saudara nanti di rumah dibetulin aja gambarnya. Jadi inner ini biasanya bisa pejal, bisa serabut juga. Ya. Lalu antara inner dan outer itu ada suatu bahan di sini. Namanya apa nih? Epsilon. Namanya bahan insulasi. Bahan insulasi. Ya. Ini epsilon R ini macam-macam bahannya, bisa nilon, bisa teflon, dan macam-macam. Ini yang menentukan kualitas daripada kabel. Nah, kabel ini berapa impedansinya? Karakteristiknya berapa? Halo? Impedansi karakteristik kabel koaksial itu berapa ohm? 50 ohm. 50 ohm. Standar 50 ohm. Baik RG8, RG13, RG244 dan seterusnya. Ya. Nah, saya tanya, yang menentukan impedansi itu apa? Dari sebuah kabel. Apa? Udah pernah diajarin nggak? Impedansi karakteristik kabel Z0, impedansi karakteristik ya. Kabel Z0 itu sama dengan 138 akar epsilon R kalikan dengan log
diameter luar bagi diameter dalam. Ini mesti sama satuannya, milimeter, milimeter, sentimeter, ya. Biasanya milimeter, milimeter. Ini dalam milimeter, ini pun dalam milimeter. Nah, jadi diameter daripada si inner ini dan diameter dari si outer ini harus mengikuti rumus ini. Ya. Sehingga ini menghasilkan impedansi 50 ohm. Kalau misalkan epsilon L-nya adalah udara, berarti kan 1. Kalau 1 berarti kan cuma 138 dibagi 1 kalikan log sekian kan. Nah, nggak mungkin kabel koaksial ininya udara, nggak mungkin kan. Kalau bagian tengahnya ini atau insulatornya ini bagian insulator atau disebut dielectric apa sih di sini gimana ya? Dielectric medium. Bahan dielektrikum nih, ya. Nah, bahan dielektrikum ini kalau 1 berarti kan udara. Kalau udara berarti kan rumusnya cuma berlaku 138 per 1 kan. Kalikan log sekian. Mungkin nggak kabel koaksial bahan dielektriknya adalah udara? Mungkin nggak? Coba lihat konstruksinya nih. Mungkin nggak? Si outernya ini dengan inner tuh dipisahkan oleh udara. Nggak mungkin kan? Pasti kan goblak gitu. Ya toh? Oleh karena itu agar supaya konsentrik di satu sumbu si innernya terhadap si outer, maka perlu di sini suatu benda namanya dielectrikum yang bahannya tentu isolator, bahan yang isolator. Tentunya bukan sembarang isolator. Yang paling bagus memang udara, ya. Tapi karena nggak mungkin, makanya bahannya bisa macam-macam nih. Bisa nilon, bisa teflon, bisa apa lagi ya? Ada yang foam juga. Coba kamu sekali lihat tuh si kabel ya, dibuka, dalamnya itu apa? Nah, kalau dalamnya semakin baik bahannya, misalkan teflon, itu harganya lebih mahal kabel itu dibandingkan dengan kabel yang bahan elektriknya adalah nilon biasa. Apanya? Ya macam-macam ya, loss-nya terutama, loss. Karena bahan elektrik ini menyumbang loss kabel ya. Elektriknya semakin baik, loss-nya semakin kecil. Makanya kalau ini adalah udara, loss-nya pasti semakin kecil. Ya, dan itu nggak mungkin. Ada kabel yang diusahakan mendekati udara adalah kabel Helia. Helia adalah kabel koaksial yang konstruksinya sama saja, ada inner dan outer. Namun tengahnya ini, ya antara outer dan inner itu ada suatu bahan tembaga yang bentuknya spiral. Yang tujuannya adalah hanya untuk menahan inner dan outer supaya tidak terhubung aja. Nah, bahan spiral itu masih dalam bahan dielectrikum udara. Tapi cukup kuat dan juga berongga gitu. Kenapa berongga? Untuk mengurangi ya supaya si epsilon L ini mendekati 1 seperti udara gitu. Tapi cukup kuat ya untuk menahan antara inner dan outer. Dan itu biasanya barangnya gede, si diameternya besar. Ya pokoknya mengikuti. Jadi kalau outernya besar, innernya pun besar. Ya, kalau outernya mengecil, inner pun ikut mengecil. Pokoknya ratio ini kalau dihitung nanti menghasilkan impedansi karakteristik 50 ohm. Kalau nggak percaya, waktu kamu buka, coba diukur. Ya, ukur inner konduktor dengan outer konduktor, kemudian bahan epsilon L-nya itu apa, lihat di katalognya itu adalah apa dan berapa nilainya. Gunakan rumus ini kamu hitung. Pasti impedansinya sekitar 50. Kalau nggak percaya silakan kamu kerjakan sendiri. Ya, oke. Baik, itu adalah penjelasan tentang kabel. Konektor pun sama. Dibuat demikian tuh ada innernya. Kalau kamu ukur pasti mengikuti rumus tadi yang menghasilkan impedansi 50 ohm. Makanya di kabel itu perlakukan dengan baik, jangan sampai penyok. Ya konektor pun sama, jangan sampai penyok begitu. Kalau penyok berubah bentuk lingkarannya nggak bulat lagi, itu kan memberikan impedansi yang berbeda. Gitu ya. Baik, saya kira sudah cukup sekian dari saya. Nanti kita lanjut aja pekan depan. Kita komunikasikan aja lewat grup ya kalau ada apa-apa dari saya ya.
Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah masuk pada waktu maghrib. Terima kasih. Mohon maaf bila mana masih ada kekurangan kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Recording